Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bina Cendekia Cirebon adalah sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon. Visi kami menjadi SMK yang berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan menghasilkan insan yang bertakwa, profesional, mampu berwirausaha, serta berdaya saing global. Mari wujudkan cita-cita bersama SMK Bina Cendekia. SMK bisa, SMK hebat, SMK Bina Cendekia Cirebon. Barakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hikmah sehat, hikmah sempurna, hikmah iman, dan hikmah tauhid. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Maulana Jamaluddin. Saya bertugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan alhamdulillah tahun ini saya dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi SMK Bina Cendekia Cirebon, siswa dan siswi baru yang telah lolos seleksi masuk ke SMK Bina Cendekia Cirebon. Dalam acara pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian akan mendapat berbagai macam materi dan berbagai macam ilmu yang baru di SMK Bina Cendekia Cirebon. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi tentang kurikulum di SMK Bina Cendekia Cirebon. Ini biodata saya. Saya mengajar di Produktif RPL. Saya tinggal di Desa Jakura Kidul dan di Karangsembung. Pendidikan saya dari mulai SD, SMP, SMA sampai S1. Selanjutnya, mengapa kalian memilih SMK? Apakah dorongan orang tua? Ikut-ikutan sama teman? Karena teman masuk ke SMK Bina Cendekia, jadi kalian ikut-ikut untuk masuk ke SMK Bina Cendekia? Atau tidak tahu harus kemana? Karena kalian sudah tidak lolos seleksi di negeri, jadi kalian bingung mau kemana, akhirnya kalian memilih ke SMK Bina Cendekia Cirebon. Atau yang penting kalian sekolah, karena melihat teman-teman kalian sekolah, jadi kalian ikut-ikutan sekolah. Yakinkah kalian memilih SMK Bina Cendekia? Oke, maka dari itu sedikit saya memberikan penjelasan tentang antara SMK dengan SMA. Apa sih SMK? Apa sih SMA? Yang sama-sama sekolah menengah ke atas atau menengah kejuruan. Jadi SMK itu lebih banyak mengenal tentang teori, tentang praktek, tentang segala macam ilmu-ilmu baru tentang kejuruan. Contoh, di SMK Bina Cendekia itu ada RPL. Apa sih RPL? RPL itu rekayasa perangkat lunak, atau sering disebut dengan software engineering. Anak-anak di SMK Bina Cendekia Cirebon di jurusan RPL, maka dia akan dicetak sebagai seorang programmer atau seorang pencipta program. Dia menciptakan website, dia menciptakan aplikasi desktop, dia menciptakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada jurusan yang kedua, jurusan tata busana. Apa sih tata busana? Tata busana itu dalam SMK Bina Cendekia kita punya banyak mata pelajaran tentang desain, membuat pakaian industri, membuat hiasan pada busana, diajarkan bagaimana cara membuat pola dari nol sampai kalian jadi bisa membuat sebuah pola dan lain sebagainya. Ini saya akan jelaskan apa itu kurikulum, mengapa kalian harus tahu.
Kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Ini kompetensi-kompetensi keahlian yang ada di SMK Bina Cendekia Cirebon. Ada rekayasa perangkat lunak, ada busana butik, ada keperawatan, dan ada teknik bodi otomotif. Dan ditambah satu lagi kelas industri adalah Samsung Test Institute. Ini kurikulum atau ini adalah rancangan belajar kalian di jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, C1 dasar bidang keahlian, yaitu simulasi digital dan komunikasi. Simulasi dan komunikasi digital. Di sini adalah kalian diajarkan bagaimana materi-materi Office yang di dalamnya terkandung ada PowerPoint, Word, Visual Studio, dan lain sebagainya. Mata pelajaran yang kedua adalah fisika dan kimia. Selanjutnya ada sistem komputer. Apa sistem komputer? Kalian akan dikenalkan tentang software, hardware, dan lain sebagainya. Ada di C2, di kurikulum kita ada C2, dasar program keahlian. Sebelum kalian beranjak ke kompetensi keahlian, maka kalian akan diajarkan tentang dasar-dasar dari program keahliannya, yaitu komputer jaringan dasar. Kalian bakal diajarkan tentang teknik-teknik dasar jaringan. Yang kedua, pemrograman dasar. Kalian bakal diajarkan algoritma atau logika tentang pemrograman. Dasar desain grafis. Kalian akan diajarkan bagaimana cara mendesain website yang bagus, bagaimana cara mendesain web, spanduk, brosur, kartu nama, dan lain sebagainya. Maka setelah kalian menguasai dasar program keahlian dan dasar bidang keahlian ini, kalian akan mengaplikasikan semuanya di C3 atau kompetensi keahlian. Apa tuh kompetensi keahlian? Yang pertama, permodalan perangkat lunak. Permodalan perangkat lunak ini tentang materinya tentang berbagai macam algoritma tingkat lanjut dari pemrograman dasar. Kalian akan dikenalkan tentang IRG dan sebagainya. Ada lagi basis data. Yang kedua di kompetensi keahlian itu basis data. Basis data itu adalah penyimpanan data yang besar. Ketika kalian membuat sebuah project, maka akan berhubungan dengan basis data. Dan selanjutnya pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek ini kalian bakal dikenalkan tentang objek apa yang kalian buat. Untuk proyek-proyek ke depan di rekayasa perangkat lunak ini, kurikulum di SMK Bina Cendekia insya Allah terus maju dan terus berkembang. Selanjutnya ada pemrograman web dan perangkat bergerak. Ketika kalian sudah menguasai 4 ini, maka kalian akan diajarkan bagaimana cara kalian untuk memasarkan hasil dari kerja kalian. Contoh, kalian membuat sebuah aplikasi web. Maka ketika kalian ingin menjualnya, kalian diajarkan di produk kreativitas kewirausahaan ini. Jadi antara dari C1 sampai C3 itu semuanya berkesinambungan. Saya lanjutkan. Nah, ini praktek di lab RPL atau lab rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, busana butik atau tata busana. Dari dasar bidang keahlian itu kalian diajarkan juga simulasi komunikasi digital. Kalian masih tetap diajarkan tentang mengerti komputer, cara mengeprint, dan lain sebagainya. Kepariwisataan. Karena bidang keahlian dari tata busana itu adalah kepariwisataan. Dan selanjutnya C2, di sini juga sama, dasar bidang program. Dasar program keahlian ini kalian akan dikasih materi tentang pengetahuan dasar tekstil, dasar desain, membuat pola, dan teknologi menjahit. Dari sinilah kalian belajar dasar-dasar dari tata busana atau busana butik. Selanjutnya ketika kalian sudah paham di dasar-dasar tata busana atau di dasar-dasar mata pelajaran busana butik, maka kalian akan membuat sebuah desain busana
yang akan diaplikasikan dengan pembuatan busana industri. Busana butik ini diajarkan tentang bagaimana cara membuat busana. Dari dasar sini kalian akan melanjutkan untuk membuat sebuah busana, jadi busana pesta, busana pengantin, busana muslim, dan lain sebagainya. Dan ini praktek-praktek di tata busana SMK Bina Cendekia. Ada pembuat pola, sedang menjahit, dan lain sebagainya. Dan ini hasil dari buatan kakak-kakak kelas kalian. Ada busana muslim pesta, dan ini akan diperagakan setiap selesai kalian membuat sebuah busana atau setiap uji kompetensi kalian di kelas 12, maka akan di fashion show-kan atau dipentaskan di depan teman-teman seangkatan kakak kelas kalian dan guru-guru SMK Bina Cendekia. Nah, ini hasil dari tata busana kakak kelas kalian. Oke, selanjutnya adalah kompetensi kalian keperawatan atau asisten keperawatan. Dari mulai C1 sama dengan kompetensi-kompetensi yang lain, kalian juga diajarkan tentang simulasi dan komunikasi digital. Ada fisika, ada biologi, dan kimia. Lanjut dengan C2, dasar program keahlian. Kalian diajarkan tentang konsep dasar keperawatan. Dari mulai kalian pertama kali mengenal tentang perawat, mengenal tentang ilmu keperawatan, maka kalian akan diajarkan dasar-dasar dari keperawatan. Lalu kalian juga diajarkan tentang anatomi, kalian juga diajarkan tentang komunikasi, bahkan kalian diajarkan tentang ilmu kesehatan masyarakat. Apa nih yang sedang booming di masyarakat, penyakit apa yang sedang melanda banyak seperti yang sekarang kita lagi alamin, yaitu COVID-19. Maka kalian juga bakal diajarkan tentang bagaimana cara menghindari, bagaimana cara mencegah, dan bagaimana cara supaya kalian tidak terkena dari COVID-19. Setelah itu, setelah kalian menguasai dasar dari program keahlian, maka kalian akan lanjutkan ke kompetensi keahliannya. Kompetensi keahlian itu adalah langsung kalian akan diajarkan tentang keperawatan dasar tindakan, kebutuhan dasar manusia, ilmu penyakit, dan penunjang diagnosis. Setelah itu kalian juga diajarkan tentang bagaimana kalian memasarkan keahlian kalian ke masyarakat. Nah, ini contoh praktek dari asisten keperawatan atau keperawatan. Nah, ini ketika sedang melakukan praktek keperawatan, ini uji kompetensi di salah satu rumah sakit. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus. Ini kakak kelas kalian beserta kepala sekolah. Nah, lanjut ke teknik bodi otomotif. Banyak yang bilang teknik bodi otomotif itu apa-apa. Apakah dia mesin atau dia hanya bongkar-bongkar mobil atau apa? Ternyata teknik bodi otomotif adalah pesulap. Teknik bodi otomotif itu diajarkan tentang gambar teknik otomotif. Kalian akan menggambar tentang bagaimana itu, tentang teknologi otomotif yang sekarang. Ada teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif,
Ketika kalian sudah menguasai semua pelajaran dasar, maka kalian akan mendalami C3 ini atau kompetensi kalian ini. Ada perbaikan panel bodi, pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan, pengecatan bodi, pemeliharaan dan perbaikan interior. Nah, maka ini materi-materi yang akan kalian terima di SMK Bina Cendekia dari semua jurusan. Nah, ini contoh praktek kakak-kakak tingkat kalian yang sedang praktek di SMK Bina Cendekia Cirebon di jurusan teknik otomotif. Nah, ini oke. Terima kasih. Itu sebagian dari materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Terus semangat karena SMK hebat, SMK siap, tetap bisa jadi SMK yang luar biasa. Kita jadi SMK yang BM. Jangan jadi penyumbang pengangguran se-Jawa Barat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Semangat terus. Selamat datang di SMK Bina Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 10 SMK Bina Cendekia. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang pendidikan karakter. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me.
gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Who's dog? Oh no! Sekian materi tentang pendidikan karakter yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.